Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Apa kabar sahabat Nakoy? Saya kali ini ingin membacakan kembali novel My Name is Nakoy bagian yang kelima. Silakan Anda boleh like, subscribe, dan juga komen. Dan juga silakan boleh cari My Name is Nakoy, tema yang keempat yang berjudul Rapot Merahku. Jadi ada banyak rapot merah yang membuat saya menemukan 1 minute awareness ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa. Silakan nanti boleh dicari ya teman-teman yang berjudul Rapot Merah. Rapot Merahku itu adalah bagian yang keempat, dan bagian yang kelima hari ini adalah berjudul Meja Balok. Halaman yang dibaca itu halaman ke-10, 11 sampai 12, silakan ya. 10, 11 sampai 12 teman-teman yang great ya. Silakan agar sama Anda boleh megang buku ini, novel My Name is Nakoy, dan juga buat Anda yang agar ceritanya nyambung, boleh baca, cari lagi, bisa lihat di abstraksi ini, subscribe, link hari pertama, hari kedua, ya, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan juga bagian yang keempat. Sekarang saya ingin membacakan bagian yang kelima, berjudul Meja Balok. Sejak rapot merahku di SD, aku benar-benar menemukan 1 minute awareness atau OMA. 1 menit yang mencerahkan dari Bapak. Di usia yang masih belum dewasa, aku diminta berpikir tentang siapa diriku dan kemana aku kelak. Kalimat, "Kamu anak laki-laki tertua," adalah kalimat yang menyadarkan tentang siapa aku. Aku sendiri sebenarnya bukan anak pertama. Ada kedua kakak perempuan yang meninggal pada saat mereka berusia 12 tahun dan 10 tahun. Tepatnya ketika aku bahkan belum ada dalam kandungan emak. Ketika aku lahir, maka aku menjadi anak pertama yang laki-laki, sehingga menjadi pengganti bapak kalau di kampungku. Aku yang sejak kelas 1 sampai kelas 5 SD selalu memiliki rapot merah, menemukan pencerahan untuk sukses. Malam itu aku mengunci kamar ketika tahu bahwa aku esok akan kelas 6 SD. Akalku seolah-olah menjawab pertanyaan bapak tentang aku adalah anak laki-laki pertama. Itulah kesadaran yang dimulai dari hati ini. Ya, hatiku terdalam ya, yang kunamakan loop, terasa masih terngiang dalam benakku. Kamu anak laki-laki tertua di rumah ini. Seolah ingin melanjutkan kalimat dengan lanjutan sebagai berikut. Maka kamu harus hebat dalam sekolah. Kamu harus menjadi contoh yang terbaik. Maka kamu harus menjadi anak sukses untuk mengangkat derajat orang tuamu yang buta huruf dan kurang pintar. Ya, keesokan harinya aku ke sawah seperti halnya kebiasaan biasa. Ketika masih libur, habis menerima rapot, berenang di sungai, dan bermain bersama teman-teman seusiaku. Sepulangnya dari sawah, saya bawa beberapa kayu balok untuk dikumpulkan di rumah. Seperti ada suara kaki melangkah di belakangku. Ternyata dia adalah bapak yang sedang memperhatikan aku mengumpulkan beberapa balok. "Untuk apa kayu-kayu ini, Nang?" katanya. "Saya mau lulus sekolah dengan baik, Pak," kataku menjawab bapak. "Lalu kayu ini sebanyak ini mau diapain, Nang?" "Bapak ingin tahu sekali rencana kamu." "Saya jadikan meja belajar ya Pak, agar saya ada waktu untuk belajar
Saya mau berubah, Pak. Kataku menatap Bapak dengan meyakinkan sekali. Akhirnya Bapak dan aku bersama memotong kayu dan dijadikan meja apa adanya. Meja kecil yang kelak mengantarkanku menjadi seperti hari ini. Malam itu adalah malam pertama sekali bagi aku. Yakin masa depan bisa dirubah selama ada kemauan. Seperti pepatah, manjada wajada. Di depan meja jelek dan lampu minyak, aku mulai membaca ulang pelajaran di kelas 5. Malam itu, aku kunci pintu. Sampai Bapak dan Mak khawatir aku terjadi apa-apa. Aku terbiasa duduk di depan meja balokku lebih dari 1 jam. Bahkan terkadang semalaman, membuat catatan, mengapa dulu aku selalu terlihat kalah dan bodoh, sehingga rapotku banyak yang merah. Aku sudah memiliki kamar sendiri, sementara kedua adikku 1 kamar untuk tempat tidurnya. Kebiasaan minimal 1 jam mengasah diri, belajar tentang diri sendiri, melakukan evaluasi diri, membuat aku akhirnya menulis nantinya buku 21 Days to be Transhuman. Awalnya Bapak sedikit khawatir ketika aku selalu mengunci kamar dan mengurung diri setiap sore lebih dari 1 jam. Namun, lama-kelamaan Bapak tahu bahwa yang aku kerjakan adalah membolak-balikan soal, membaca buku, dan membuat mimpi dan meyakini diri bahwa aku adalah manusia di atas rata-rata. Bagiku, siapa orangnya bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, maka kebiasaan akan bersamanya, akan kesuksesan bersamanya. Terlebih dilakukan terus-menerus bahkan sampai 21 hari. Ketika berhasil melewati 21 hari, maka kita akan memiliki sebuah kebiasaan baru, kebiasaan positif. Tanpa disadari, kebiasaan positif yang akan dilakukan dengan belajar 1 jam di kamar membuatku memiliki nilai-nilai baik di kelas 6 SD. Bahkan akhirnya kelak menjadi titik balik intelektualku menjadi seperti hari ini. Wow. Thank you. Silakan Anda boleh membaca novel My Name is Nakoy tentang meja balok. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari langkah kecil. Sebuah kesuksesan yang dimulai dari kegagalan. Semua kepercayaan diri dimulai dari keterpurukan yang pernah saya alami. Kesalahan, kegagalan saya di kelas 1 sampai kelas 5 dengan rapot merah membuat saya akhirnya bertekad untuk mengubah nasib menjadi yang terbaik. Silakan baca novel My Name is Nakoy dan insya Allah kita akan masuki pembacaan yang berikutnya, yang ke-6 dengan judul yang gak kalah menarik. Kalau tadi meja balok, dari SD ke MTS ya, mulai perjalanan tadi dari SD sekarang ke MTS. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nakoy.